Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di lanjutan tutorial dengan judul untuk malam ini adalah menampilkan dan mencetak gambar 3 dimensi menjadi kertas yang beretiket. Jadi di sini bisa dilihat pada layar kaca Anda, saya sudah menampilkan satu buah objek yang ditampilkan dengan 4 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama 3 dimensi dengan material yang sudah terpasang, kemudian ini tampilan 2 dimensi yang mana tampilan ini menjelaskan ukuran detail dari objek yang kita ukur saat ini. Kemudian tampilan 2D wireframe seperti ini, dan ini adalah konseptual. Nah, kemudian di sini ada etiket yang sederhana, yang mana etiket ini menjelaskan kepada pembaca gambar tentang objek yang ada di gambar ini. Oke, sekarang bagaimana kita membentuknya? Pertanyaannya adalah itu. Jadi pertama kita akan membuat kertas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini saya menggunakan kertas A3. Nah, kemudian menggunakan jenis template untuk etiket itu yang sudah terdapat di dalam aplikasi AutoCAD. Bagaimana caranya adalah klik di insert. Di sini ada layout, kemudian ambil layout from template. Kita ambil bagian sheet set, kemudian ambil metric, kemudian kita open. Nah, ini bisa kita ubah namanya. Nah, jadi ini adalah jenis dari template yang barusan kita buat. Oke, nah jadi sekarang kita akan membuat kertas terlebih dahulu. Dan perhatikan di sini sudah ada etiketnya, tetapi etiket ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita akan hapus saja dengan menekan Ctrl A, tekan delete. Nah, maka semua yang sudah ada terhapus. Sekarang kita ingin membuat kertas dengan ukuran A3. Dan kita ketahui bahwa ukuran A3 itu adalah 297 kali 420 mm. Nah, sekarang kita tentukan kertasnya. Kita misalnya membuat secara manual rectangle. Kita tentukan, kemudian di sini specify first corner kita buat dia di bagian bawah dengan koordinat 0,0, enter. Nah, kemudian di situ akan ditanya dimensionnya, tekan D, enter. Karena sudah kita buat, maka masukkan 420, enter. Kemudian lebarnya itu adalah 297, enter. Nah, arahkan ke sini. Perhatikan di sini, maka kita arahkan ke sini. Nah, oke, klik. Maka sudah terbentuk sebuah rectangle atau kertas dengan ukuran A3. Sekarang kita lakukan offset untuk membuat pinggiran kertas dengan jarak 10 mm, tekan enter karena sudah ada nilainya 10. Kalau belum, kita tinggal ketikkan 10. Kemudian pilih rectangle yang sudah kita buat tadi, klik, kemudian arahkan ke dalam. Nah, maka sudah terbentuk 2
dua buah garis. Yang pertama garis ini, yang kedua garis hasil offset dengan jarak 10 mm. Setelah itu tinggal tekan enter. Jangan lupa kita simpan. Oke, sekarang sudah terbentuk, maka kita mau setting kembali kertas ini supaya sesuai dengan jenis kertas yang bisa kita print tanpa ada tepi, dengan cara klik kanan kemudian page setup manager. Nah, maka di sini kita modify, sesuaikan dengan ini, kita modify. Kemudian di sini kita tentukan jenis printernya, masukkan di sini DWG to PDF. Kemudian kita pilih kertasnya, itu adalah ISO full bleed A3. Karena kita menggunakan landscape, kita pilih yang 420 x 297. Bentuknya seperti ini, 420 mm dan 297. Kita klik window, nah, akan muncul ini. Kita klik bagian kertas yang akan kita gunakan, center, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah kertas yang sudah terbentuk. Oke, kalau sudah tinggal kita klik OK, close. Nah, sekarang sudah ada kertas ukuran A3. Untuk etiket, supaya menghemat waktu, kita copy saja yang sudah ada. Dan di sini memang sengaja saya kosongkan supaya para pemirsa siap melakukan perubahan tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang kita copy saja, klik kanan, kita ambil edit, bisa di copy base with base point, kemudian kita pilih yang di sini, taruh di sini, kemudian kita klik edit paste. Nah, maka seperti ini etiketnya. Kemudian kita klik kanan, kita move atau kita pindahkan ke arah sini. Nah, maka sebuah etiket sudah jadi. Jangan lupa untuk menyimpan file yang sudah kita buat. Kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambar 3D yang kita buat sebelumnya. 3D ini ke dalam kertas ini. Nah, caranya adalah kita membuat suatu garis bantu. Nah, jadi garis bantu yang kita buat, anggaplah di sini, nanti kita akan hapus. Kemudian dari sini kita bikin juga garis bantu. Jadi garis bantu ini digunakan untuk membuat suatu kotak, jadi agar nantinya gambar yang kita masukkan itu akan terbentuk dengan baik. Nah, jadi ini adalah garis bantunya, kita ambil di tengah, dan jangan lupa di sini dimasukkan sejajar dengan ini, jangan sampai nanti keluar ke bawah, karena etiket akan berdiri sendiri dan tidak boleh dicampuri dengan gambar yang akan kita masukkan. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, kita ambil titik tengah dari garis yang sudah kita buat. Oke, untuk memanjangkan, klik kiri, klik kanan di sini, klik, maka sudah terbentuk 4 buah kotak. Nah, sekarang saatnya kita men-setting supaya gambar yang ini
tali garis-garis yang ini itu tidak terhapus. Nah, dengan merubah layernya dengan cara misalnya ketik layer, enter. Nah, yang kita saat ini pilih itu nanti kita ubah misalnya ke frame foto. Nah, jadi sekarang kita klik bagian sini, klik bagian luar. Nah, sini kita rubah ke frame foto. Kemudian yang sebelahnya kita rubah ke frame foto. Kenapa? Karena nanti untuk yang bagian layer yang bagian dalam ini kita akan menggunakan jenis frame yang tidak terlihat. Nah, sekarang kita rubah yang bagian dalam, yang ini dengan yang ini itu hapus frame. Nah, untuk sementara biarkan saja dulu. Langkah selanjutnya adalah kita mengetikkan kode untuk memasukkan gambar. Caranya dalam minus pivot. Nah, itu sudah muncul pivot S ya. Kemudian di sana tentukan titik pivot. Nah, tinggal kita klik kotak yang ada. Nah, sekarang sudah muncul satu buah gambar. Kemudian kita klik kanan, repeat pivot, klik kanan, kita ambil kotak yang kedua. Ini gambar kedua. Nah, kemudian kita klik di luar. Nah, kita misalnya mau merubah sudut pandang yang ini, maka kita klik bagian dalam. Nah, ini tandanya kalau bagian ini aktif, itu adalah garisnya lebih tebal. Sekarang kita ganti tampilannya, misalnya dari realistic ke hidden. Nah, kemudian kita tampilkan dia tampak samping kanan. Nah, ini adalah tampak samping kanan. Kemudian satu lagi, kita klik di sini, klik recent input view vote. Oke, pilih kotaknya, arahkan ke sini. Nah, sekarang dia sudah seperti ini. Kita ubah kembali dengan mengklik bagian kotak ini menjadi tebal. Kita ganti dia menjadi misalnya konseptual. Nah, kemudian di sini tampilannya misalnya kita gunakan SE isometric. Selesai yang bagian sini. Sekarang yang bagian sini klik kanan, recent import view pivot. Kita pilih kotaknya. Oke, sekarang ini kita rubah tampilannya menggunakan misalnya tampak ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk konsep tampilannya kita rubah misalnya dia menjadi X-ray. Nah, sekarang sudah terbentuk 4 buah tampilan kursi yang sudah kita setting. Nah, sekarang untuk menghilangkan tampilan frame-frame ini, tinggal kita rubah seperti yang dijelaskan untuk 2 dimensi sebelumnya. Kita merubah frame di sini dengan mengubah freeze. Nah, tinggal kita klik yang hapus frame, klik freeze. Kemudian klik di luar. Ini kita ambil, hapus. Ambil, hapus frame. Oke, ini hapus frame. Dan yang terakhir hapus frame. Nah, atau kalau misalnya mau kita tampilkan salah satu, boleh. Nah,
atau seperti ini akan lebih baik. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 4 buah tampilan, yang mana ini dengan berbagai macam settingan. Nah, sekarang kita ingin mencetak dari objek ini sehingga bisa kita bagikan dan kita coret-coret karena terbuat dari kertas. Nah, tinggal kita lakukan float. File, float. Di sini sudah tersetting DWG to PDF. Di sini paper size-nya full bleed A3 dengan ukuran 420 x 297 mm. Bentuknya itu landscape. Skalanya 1:1. Sekarang kita klik window. Kita ambil bagian ujungnya. Kita temukan ke ujung sini. Sekarang kita preview. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita printer, kemudian kita buat hasil akhir. Tinggal kita save. Oke, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhir. Kita bandingkan dengan yang tadi, kurang lebih sama. Ini adalah contoh untuk mencetak gambar 3D yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, kita kembali ke sini. Jangan lupa disimpan. Ketika kita memasukkan dari gambar 3D, terkadang bentuknya menjadi seperti ini, hilang. Nah, dan kemudian di bagian belakangnya itu terdapat grid-grid atau garis-garis yang mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang. Nah, untuk menampilkan gambar 3D ini, maka harus menggunakan command zoom dengan cara ketik Z, kemudian enter, kemudian tekan A. Di sana ada A, itu adalah all center dynamic. All ya, artinya all itu artinya semuanya kita zoom. Nah, tinggal ketik A, kemudian tekan enter. Nah, maka tampilan dari objek akan menjadi proporsional. Dan yang terakhir, bagian belakangnya, untuk menghilangkan grid-grid tersebut, kita tinggal klik bagian bawah grid display. Nah, maka sekarang tampilan dari objek sudah tidak ada gridnya. Demikian penjelasan tambahannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.